Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Sin Island. Film asal Filipina yang mengisahkan tentang perselingkuhan, di mana seorang pramugari sudah punya suami, tapi dia malah tergoda oleh seorang pilot. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Film kali ini kita mulai dengan sesi pernikahan sangat indah dan sangat syahdu antara kedua mempelai. Tampak sangat bahagia keduanya, tapi ini proyek iklan, bukan pernikahan beneran cuy. Nah, pemeran utama di film ini tuh namanya David. Mas-mas muda berprofesi sebagai fotografer. David lagi menunjukkan hasil kerjanya kepada calon kliennya. Siapa tahu kliennya berminat menggunakan jasanya untuk pernikahan mereka nanti. Nah, di malam harinya David bersama teman-temannya sedang merayakan hari ulang tahunnya. Mereka pun memberikan sebuah kejutan pada David, yaitu kedatangan istrinya, yang namanya Kanika. Kanika bekerja sebagai pramugari yang tentu Kanika tidak selalu berada di sisinya David karena dia harus terbang ke kota demi kota. Makanya David senang banget saat Kanika datang karena seharusnya Kanika ini sedang terbang di angkasa. Singkat cerita, kliennya David menerima David sebagai fotografer untuk pernikahan mereka. David dan temannya pun langsung melakukan sesi pemotretan untuk calon suami istri ini. Namun, di sini salah satu anak buah David bertindak ceroboh, menaruh tasnya berisi memori hasil karya David nih di pinggir kolam. Lalu muncullah seorang bocil kematian dengan tanpa dosa dia tendang tasnya ke dalam kolam. Sehingga seluruh hasil kerjanya David tuh terbuang sia-sia cuy. Konyol banget gak sih? Nah, gara-gara tendangan bocil tadi itu, David dan temennya nih harus ganti rugi pada kliennya. Karena semua hasil pemotretan tadi David simpen di dalam tas itu. Sehingga David pun jadi pusing dan bingung harus ganti dari mana. Akhirnya David pun bertanggung jawab dengan menjual peralatan kerjanya seperti kamera dan laptop untuk menutupi kerugiannya. Wah, gokil banget emang ya bocil kematian ini. Sir Alfred. Singkat cerita 2 tahun pun berlalu, David yang kini bukanlah David yang kita kenal. David yang sudah tidak punya apa-apa hidup sebagai bapak rumah tangga. Dia hanya menganggur beres-beres rumah setiap hari, mencuci, setrika, mengepel, pokoknya biar kelihatan sibuk aja deh. Istrinya David sendiri tuh sangat setia kepadanya. Saat David ada di titik terendah, Kanika selalu beri semangat pada David buat bangkit lagi. Kanika selalu memberi semangat dan menyarankan David untuk kembali kerja dan produktif. Tapi David masih mengalami trauma karena kejadian 2 tahun silam. Sehingga David lebih memilih jadi pengangguran dan menggantungkan Kanika sebagai tulang punggung keluarga. Kerja bang, kerja. Singkat cerita, di suatu malam Kanika bermimpi ia sedang bercocok tanam dengan pilot tempat ia bekerja. Mimpi nih ya, mimpi. Kanika pun cerita kepada teman-temannya, namun teman-temannya tuh nggak ada yang percaya. Justru mereka mengira kalau Kanika tuh bener-bener digenjot. Bukan tanpa alasan, karena memang pilot yang namanya Steven ini tipe cowok idaman, ganteng, kaya, baik hati. Paket komplit pokoknya cuy. Selalu membuat Kanika jadi baper, apalagi kondisi David tuh lagi nggak baik. Sampai-sampai dia tuh terbawa ke dalam mimpi gitu. Steven pun gak jarang mengantar Kanika sampai ke rumah. Walaupun Steven tahu kalau Kanika ini sudah punya suami. Hal ini membuat David jadi cemburu banget. Apalagi makin kesini, Kanika selalu menolak saat diajak olahraga bersama. David pun mulai curiga, dia pun mengecek HP istrinya dan bener aja cuy. Di sana Steven selalu beri pesan romantis kepada istrinya. Apalagi Steven sering banget mengantar Kanika pulang dan juga memberi senyuman berjuta arti. Apalagi saat Kanika mengajak David makan malam bareng Steven nih. Di sini semakin terlihat tatapan dan senyumannya Kanika tuh terlihat tulus banget sama si Steven. Berbeda banget lah pas si Kanika sama si David. David pun langsung menuduh Kanika telah berbuat yang enak-enak sama Steven di belakangnya. Kanika pun gak terima karena dia tidak pernah melakukan hal itu. Apalagi David juga nggak punya bukti apa-apa ya kan? Nah, mereka pun jadi bertengkar nih. Mengetahui David sedang murung, temennya memberikan sebuah tiket liburan. Sebuah tiket untuk pergi ke Sin Island, sebuah pulau tepi pantai sangat indah. Kebetulan banget buat David yang butuh healing dan tentunya cuci mata cuy. Singkat cerita, David pun langsung berangkat ke Sin Island. Sampai di sana dia pun langsung menikmati pulau ini dengan berpesta hingga teler. Saking telernya David sampai tidur di pantai hingga pagi hari.
Saat terbangun, David pun mencari cincin kawinnya, namun bukannya ketemu cincin, dia malah menemukan seorang wanita cantik sedang berjemur. Sebuah pemandangan yang tentu tidak akan dilewatkan oleh David. Melihat aset negara terpampang nyata di depan matanya. Tapi gadis ini justru malah risih karena David terus memperhatikannya. Ya, gimana ya mbak ya? Rezeki mbak. Di malam harinya, David kembali bertemu dengan wanita cantik tadi. David pun minta maaf. Selanjutnya mereka pun jadi akrab. Wanita ini namanya Tasha, kerja sebagai desainer. Sama nih kayak David, Tasha kesini buat healing dari beban dunia tuh yang gak habis-habis. Ternyata mereka berdua saling menemukan kecocokan sehingga obrolan pun terus mengalir lebih jauh lagi. Mereka pindah ke tempat yang lebih tertutup. Di sana, Tasha pun berjoget-joget yang membuat suasana tuh jadi makin tegang. Sementara itu Kanika yang sedang galau dimanfaatkan oleh Steven buat lebih dekat lagi nih. Dengan sangat lembut, Steven ingin jadi tempat bersandar bagi Kanika. Ia pun meraba tangannya Kanika, tapi Kanika masih setia pada David. David, beruntung banget tuh Fit. Steven pun ditinggal gitu aja. Tapi berbeda dengan David yang tersenyum puas karena dia sudah habis bercocok tanam sama Tasha. Seakan-akan dia lupa dengan istrinya yang ada di rumah. David full senyum. Singkat cerita, Kanika yang kangen pada David memilih nyusul David ke Sin Island. Kanika sangat bahagia saat bertemu lagi dengan suaminya yang tercinta. Mereka pun melepas rasa rindu, namun datang Tasha yang dengan santainya dia masuk mengambil dalemannya yang ketinggalan. Oh sudah tentu Kanika tidak bisa berpikir positif dong. Iya dong. Suaminya liburan sendiri, terus ada wanita lain nih ngambil kancut ketinggalan di kamar suaminya. Kanika pun menangis. Hatinya sakit tidak menyangka David tega melakukan ini di belakangnya. Bukan cuma Kanika aja yang sakit hati, ternyata Tasha juga sakit hati. Dia cemburu melihat David bahagia bersama Kanika. Singkat cerita mereka berdua pun pulang ke rumah dan saling memaafkan. Tapi disinilah kehidupan mereka akan berubah. Tasha secara sengaja mencari tahu aktivitasnya Kanika dan bergabung dengan klub yoganya Kanika. Kanika pun merasa risih ya. Idih, selingkuhan suami gua nih. Kenapa di sini? Justru Tasha malah semakin tertantang untuk membuat David menjauh dari Kanika. Di keesokan harinya sebuah paket datang untuk David. Sebuah kamera baru datang untuknya. David pun merasa bahagia, dia berterima kasih pada Kanika karena sudah beliin dia kamera. Tapi kamera itu bukan dari Kanika, melainkan dari Tasha. Nah loh, David pun datang ke rumah Tasha untuk mengembalikan kameranya dan menyelesaikan hubungan mereka. Namun rumah Tasha seperti kapal pecah. Di sini Tasha juga sedang menangis karena Tasha habis digebuk oleh suaminya sendiri. David pun jadi tidak tega, dia pun memeluk dan menenangkan Tasha. Sementara itu Kanika datang ke rumah suaminya Tasha. Suaminya ini kerja sebagai tukang tato. Di sini suaminya Tasha bercerita kalau Tasha ini tuh terkena gangguan jiwa. Sehingga ia suka menghalu dan menganggap dirinya suka bermain tangan kepada Tasha. Bener aja cuy, Tasha cuma berpura-pura nangis supaya David kasihan. Dia pun memaksa David untuk adu mekanik. Tapi kali ini David tuh menolak karena dia teringat sama istrinya. Stay the fuck away from me. Tasha pun melampiaskan kekesalannya pada suaminya sendiri. Dia datang dan menghabisi suaminya sendiri cuy. Gokil. Nah, David pun mulai penasaran siapa sih Tasha sebenarnya. Dia pun akhirnya tahu kalau Tasha bukan wanita normal. Tasha berkali-kali terlibat dengan kasus hukum dan sangat berbahaya. Bener aja cuy, Kanika pun mulai mengalami teror dari Tasha. Saat lagi di parkiran, Tasha tiba-tiba datang dan mau menyeruduk Kanika sampai ia terjatuh. Tidak ada rasa menyesal, justru Tasha tertawa lepas. Kok psikopat? Mereka pun jadi saling baku hantam di parkiran. Rambutnya Tasha dijambak sambil Kanika nyetir mobil. Perkelahian mereka pun berlanjut di rumahnya Kanika. Tasha sampai bawa pistol. Di sini ada David yang berusaha melerai mereka. Malah dia yang tertembak di bagian bahu. Kanika dan Tasha pun kembali baku hantam menggunakan pisau. Kanika pun terpojok dan siap ditusuk pakai pisau. Tapi David yang masih bisa membantu melepaskan Kanika dari cengkeramannya Tasha. Dengan sisa tenaga, David pun mendorong Tasha sampai jatuh ke lobi. Bukannya mati, Tasha malah masih hidup.
Si Kopet mah kuat, langsung comeback dengan berlari bawa pisau. Tapi Kanika dengan sangat anggun, dengan sekuat tenaga menyelamatkan rumah tangganya, menembak Tasya tepat di dadanya. Tasya pun tewas dan mereka pun hidup bahagia. Ya kayak di film-film itulah cuy pokoknya. Di akhir film, David sekarang kembali jadi fotografer dan membangun rumah tangganya bersama Kanika yang sekarang memiliki codet di pipinya. Film pun selesai. Cerita yang sangat menarik, film ini kita bisa melihat bagaimana lika-liku dalam membangun rumah tangga. Tidak selalu mulus dan ada saja cobaan yang datang dan mengintai. Sehingga kita harus menguatkan tekad untuk mempertahankan rumah tangga yang kita miliki. Rasa percaya pada pasangan tentu adalah hal yang penting. Sehingga jangan sampai dihianati cuy. Untungnya di film ini David sama Kanika bisa saling memaafkan dan mereka pun membangun indahnya rumah tangga mereka kembali. Gitu aja cuy film Sin Island kali ini. Kalau menurut kalian gimana alur cerita film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, gua cabut dan bye-bye.